Pernah nggak sih, lo pengen ngelakuin sesuatu? Ya tau lah, kayak lebih sering olahraga gitu. Atau mungkin ngurangin makan mie instan jam 3 pagi. Sama, gue juga. Kita semua kan punya tuh target-target, hal-hal yang pengen kita ubah dari diri sendiri. Tapi pas ngelakuinnya, nah itu cerita lain lagi kan? Seringnya tuh kayak ada tembok nggak kelihatan gitu. Lo coba, lo usaha, mungkin berhasil sehari 2 hari. Terus, wus, balik lagi ke kebiasaan lama. Ngeselin kan, kayak nyuruh kucing ngerjain pajak lo. Susah banget, kayak nggak nempel aja gitu, segimanapun lo pengennya. Ini perjuangan semua orang sih, jarak antara niat sama tindakan, bener-bener komedi manusia. Nah, gimana kalau gue kasih tahu, ada semacam rahasia gitu. Cara alus buat bikin perubahan itu jadi lebih gampang. Bukan pil ajaib ya, sorry nih, yang kayak gitu nggak ada. Kalau ada juga, gue antri paling depan, mungkin buat pil yang bikin gue langsung jago ngapalin nama. Tapi ini beneran ada, dan pinter caranya. Namanya desain perilaku, atau behavioral design. Kedengerannya keren gitu ya. Kayak yang diomongin dosen-dosen yang jaketnya tambalan di siku gitu. Tapi percaya deh, ini lebih gampang dari ngerakit perabotan IKEA, dan jauh lebih guna buat jangka panjang. Intinya tuh ngertiin kenapa kita ngelakuin sesuatu, terus pelan-pelan ngedorong diri kita ke arah yang lebih baik. Bayangin gini deh, lo lagi mau masukin kelereng ke lubang tertentu. Lo bisa aja kan, nyentil-nyentil asal, ngarep masuk. Atau, lo bisa bikin tanjakan-tanjakan kecil yang hampir nggak kelihatan. Jadi kelerengnya otomatis ngegelinding ke tempat yang lo mau. Nah, itu dia desain perilaku. Ini bukan soal maksa diri pakai tekad baja. Yang jujur aja nih, abisnya lebih cepat dari wifi gratisan di kafe. Ini soal gimana caranya pilihan yang bagus, jadi pilihan yang gampang. Jalan yang paling enteng, tapi ngebawa lo jadi lebih baik. Ini pendekatan desain yang fokus ke psikologi manusia. Ini juga bukan tren internet baru-baru gitu. Orang-orang udah pakai prinsip ini dari dulu, kadang tanpa tahu istilahnya. Tapi sekarang, kita udah punya namanya, dan kita bisa lebih sengaja ngelakuinnya. Kita bisa pakai ini buat ngebangun kebiasaan baik, ngilangin yang jelek, dan intinya, bikin hidup nggak terlalu perang sama otak sendiri. Ini soal kerja bareng sama sifat alami kita sebagai manusia, bukan ngelawan. Jadi, siap ngintip dikit gimana trik-trik simple ini bisa beneran ngubah kelakuan lo. Yuk, kita mulai. Seru kok, janji. Atau minimal, lebih seru daripada kucing yang disuruh ngerjain pajak tadilah. Oke, kita bedah nih soal desain perilaku. Gampangnya gini, ini tuh soal ngedesain dunia kita, pilihan kita sama pengalaman kita biar ngedorong kelakuan tertentu. Kayak jadi arsitek, tapi bukan ngerancang bangunan. Lo ngerancang buat tindakan. Lo bikin lingkungan di mana ngelakuin hal yang bener, atau hal yang lo pengen. Jadi kayak otomatis gitu. Ini bukan ngendaliin pikiran ya, oke? Nggak ada yang nyetrum otak lo. Lebih kayak nyetel playlist yang enak banget, yang bikin lo pengen joget, bukan maksa lo ke lantai dansa pakai tongkat gembala sapi. Yang satu enak, yang satunya, ya gitu deh, nggak enak. Inti idenya tuh, kita manusia nggak selamanya makhluk rasional. Kaget kan? Gue tahu, kita mikir semua keputusan kita pakai logika murni. Tapi kebanyakan kita dipengaruhi sama lingkungan, emosi, sama otak kita yang malas dan suka jalan pintas. Desain perilaku manfaatin keunikan-keunikan ini. Contohnya nih, kalau lo mau minum air lebih banyak, lo nggak cuma bilang ke diri sendiri, minum air lebih banyak. Lo taruh botol minum yang keren di meja lo, pas di depan mata. Lo bikin gampang, lo bikin kelihatan, lo bikin tindakan yang dimauin jadi jalan yang paling enteng. Itu intinya. Break time pointer lean. Ada banyak trik keren di perkakas desain perilaku. Salah satunya bikin pilihan yang dimau jadi pilihan utama atau default. Tahu kan kayak ada software yang otomatis nyentang kotak daftarin saya buat newsletter? Itu default. Kita kan males, jadi seringnya kita ikutin aja yang udah ada. Terus ada social proof. Kita cenderung ngikutin apa yang orang lain lakuin. Makanya testimoni sama ulasan tuh kuat banget pengaruhnya. Kalau semua orang makan di restoran baru itu, pasti enak kan? Atau minimal, patut dicoba. Terus ada juga bikin sesuatu kelihatan mendesak atau langka, yang bikin kita jadi makin pengas. Klasik banget. Tapi yang paling penting diingat, desain perilaku yang bagus itu etis. Ini soal ngebimbing orang ke pilihan yang bener-bener baik buat mereka, atau buat masyarakat.
bukan ngejebak mereka ke hal yang bakal diseselin. Ini soal ngasih kekuatan, bukan manipulasi. Anggap aja kayak temen baik yang pelan-pelan nyaranin lo naik tangga aja daripada lift, karena dia tahu lo pengen lebih sehat. Dia nggak maksa, dia cuma bikin pilihan yang lebih sehat, jadi lebih menarik atau kepikiran. Ini dorongan halus, bisikan yang nyemangatin, bukan teriakan yang nuntut. Lo mungkin nggak sadar, tapi desain perilaku tuh ada di mana-mana di sekitar lo. Kayak ngelihat hantu. Sekali lo tahu apa yang dicari, lo bakal lihat di mana-mana. Bedanya, ini hantu yang ngebantu, kebanyakan sih. Contohnya supermarket deh. Pernah kepikiran nggak? Kenapa buah sama sayur biasanya ada di dekat pintu masuk? Itu desain perilaku. Mereka mau lo isi keranjang belanjaan sama yang sehat-sehat dulu. Biar lo ngerasa enak sama pilihan lo. Dan mungkin jadi nggak terlalu ngerasa bersalah pas ngambil sebungkus gede keripik nanti. Dan di supermarket nggak cuma itu aja. Coklat sama majalah di kasir itu, tempat paling strategis buat belanja impulsif. Lo udah capek, udah bikin semua keputusan yang masuk akal, dan sekarang tekad lo lagi lemah. Duar, sebatang coklat manggil-manggil nama lo. Mereka tahu ini. Mereka sengaja desain kayak gitu. Terus, perhatiin deh, barang-barang penting kayak susu atau telur, seringnya ditaruh di paling belakang toko. Ini maksa lo jalan ngelewatin lebih banyak lorong. Jadi kemungkinan lo lihat barang lain yang lo butuhin makin gede. Ini perjalanan yang dirancang hati-hati buat ngaruhin kelakuan belanja lo. Licik sih, tapi efektif. Sekarang kita ngomongin aplikasi di HP lo. Bunderan merah notifikasi yang kecil-kecil itu, murni desain perilaku. Itu bikin rasa penasaran sama pengen cepet-cepet buka. Apaan nih yang kelewat? Siapa yang nge-like postingan gua? Fitur streak atau beruntun di aplikasi belajar bahasa atau olahraga. Itu juga salah satunya. Nggak ada yang mau kan, ngerusak streak 100 hari. Itu manfaatin keinginan kita buat berprestasi sama rasa takut kehilangan. Aplikasinya didesain biar lo balik lagi tiap hari. Dengan cara bikin nerusin itu rasanya dapat hadiah. Dan berhenti, itu rasanya gagal. Ini motivator yang kuat. Kadang buat hal baik, kadang buat nge-scroll nggak abis-abis. Sekolah aja pakai ginian. Coba pikirin deh, gimana kelas ditata. Atau gimana guru mungkin pakai tabel bintang, atau sistem hadiah buat kelakuan baik atau PR yang selesai. Ini semua cara ngedesain lingkungan sama insentif, biar murid-murid semangat belajar dan ikut serta. Naruh grafik kemajuan yang kelihatan di dinding buat tugas kelompok, bisa nyemangatin semua orang buat kontribusi. Nentuin target-target kecil yang jelas dan bisa dicapai, bisa bikin tugas gede, jadi nggak terlalu serem. Intinya, bikin tindakan yang dimauin jadi lebih gampang, lebih kelihatan, dan lebih ngasih hadiah. Ini seni mempengaruhi secara halus yang lagi bekerja, ngebentuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa lo mesti peduli sama desain perilaku? Ya, karena ini berhasil. Ini alat yang ampuh buat bikin perubahan positif tanpa cuma ngandelin tekad yang suka ngilang itu. Kita semua tahu kan susahnya maksa diri ngelakuin sesuatu, apalagi pas lagi capek atau stres. Desain perilaku nawarin cara yang lebih pinter. Ini ngebantu lo ngebangun sistem sama lingkungan yang otomatis dukung target lo. Bayangin lo pengen nabung. Daripada cuma nyoba ngurangin belanja, lo atur transfer otomatis ke rekening tabungan tiap gajian. Itu desain perilaku yang bikin nabung jadi lebih gampang. Ini soal merekayasa kesuksesan. Selain buat kebiasaan pribadi, ngerti desain perilaku itu penting, karena ngebantu kita lihat gimana dunia di sekitar kita nyoba ngaruhin kita. Kadang buat kebaikan, kayak ngedorong kita daur ulang, atau makan lebih sehat. Tapi kadang, bisa dipakai buat bikin kita beli barang yang nggak kita butuhin, atau kelamaan main media sosial. Sadar sama teknik-teknik ini bikin lo jadi konsumen yang lebih pinter, dan individu yang lebih sadar. Lo bisa ngenalin kapan lo lagi didorong, dan mutusin mau ngikutin atau enggak. Ini ngasih lo sedikit kendali balik di dunia yang penuh bujukan halus. Siap nyoba sendiri? Ini bukan ilmu roket kok. Mulai dari yang kecil. Pilih satu kebiasaan kecil yang pengen lo ubah atau bangun. Pengen lebih banyak baca? Jangan cuma beli buku. Taruh bukunya di atas bantal lo. Udah gitu aja. Pas lo mau tidur, bukunya ada di situ. Usaha buat ngambilnya jadi dikit banget. Pengen berhenti ngemil makanan gak sehat pas nonton TV? Jangan bawa cemilannya ke ruang tamu dari awal. Simpen di lemari yang susah dijangkau.
Bikin kelakuan yang gak dimau jadi lebih susah, dan kelakuan yang dimau jadi lebih gampang. Ini soal perubahan kecil-kecil, bukan rombakan besar-besaran. Asiknya, desain perilaku itu, ini kayak eksperimen. Coba sesuatu, lihat berhasil nggak? Kalau nggak, ubah dikit, bikin seru. Lo kayak ilmuwan di laboratorium hidup lo sendiri. Contohnya, kalau lo mau olahraga pagi, siapin baju olahraga lo dari malam sebelumnya. Hilangin satu halangan kecil. Perubahan-perubahan kecil ini bisa jadi hasil gede seiring waktu. Jadi, ayo, jadi desainer perilaku buat hidup lo sendiri. Dorong diri lo pelan-pelan ke arah hal-hal yang lo pengenin. Lo mungkin kaget lihat seberapa efektif strategi simple ini. Cobain aja, emang ruginya apa? Kecuali mungkin kebiasaan makan mie instan jam 3 pagi itu ya.